radio dimanapun nampaknya kita telah terhubung dengan Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Amerika Serikat. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melbourne dari Australia, bukan Amerika. Oh iya, maaf. Melbourne, Australia. Wah, inilah manusia suka lupa ya. Jadi cerita di Amerika ini lagi hang-hengong, terutama anak muda milenialnya Bang Nuim ya. Karena ada suratnya Bin Laden. Ini gara-gara satu negara lagi ini nampaknya menjadi alasan Amerika untuk mengungkit perannya di tengah krisis ekonomi dan lain-lain. Nah, apa surat Bin Laden ini? Mungkin Bang Nuim bisa ungkap apa yang menyebabkan masyarakat Amerika demikian uring-uringannya, juga tentang Timur Tengah ketika Iran mengatakan tidak perang, tapi sebuah statement yang nampaknya sukar diikuti oleh negara-negara Arab lain sampai diancam oleh Israel. Negara-negara Arab, sedemikian marwah negara Arab itu luar biasa. Sementara Biden ini juga bingung ngadepin Israel yang satu ini, gencatan senjata poco-poco, tapi mau menuntaskan masalah ini. Apa yang terjadi di tengah luar biasa ini juga isu masalah penonton festival itu yang ditembak ribuan oleh pasukan Israel sendiri, sementara korban sekarang sudah 12.300. Masya Allah. Silakan Bang Nuim diantaranya, dan jangan lupa komentar tentang dalam negeri pula ini, urusan netral-netralan, dan sebentar lagi mulai kampanye di negeri kita ini dengan 3 kandidat. Silakan Bang Nuim, kita cerahkan pendengar kita. Ya, surat dari Bin Laden itu, Allah yarhamu, ya almarhum Bin Laden itu memang dimuat juga dalam koran Israel, Jerusalem Post. Ya, situ dia mengatakan, memperingatkan Amerika Serikat dan lain sebagainya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Bin Laden ikut bertanggung jawab dalam persoalan apa yang disebutkan 9/11, jadi tanggal 11 bulan 9 yang dilakukan katanya oleh orang-orang dari Arab Saudi, kebanyakan dari Arab Saudi. Cuma ketika masalah ini terjadi, ketika terjadi pendubrukan gedung-gedung seperti gedung World Trade Center ya, jadi pusat perdagangan dunia di kota New York dan lain sebagainya, itu ada beberapa hal yang belakangan oleh seorang wartawan senior, kalau tidak salah Walter Cronkite, dia pernah minta maaf ketika diwawancarai oleh BBC. Dia mengatakan, saya minta maaf atas nama para wartawan di Amerika karena kami dalam kasus apa yang disebutkan 9/11 itu kurang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa itu bisa terjadi? Maksudnya begini, pertama, itu yang dituduh adalah orang-orang dari Arab Saudi atau orang-orang Saudi lah, kira-kira begitu kira-kira. Mereka ini anak-anak muda yang baru saja belajar untuk mendaratkan pesawat ringan di Florida. Mereka baru belajar. Jadi kalau kita berbicara pada waktu itu, saya ingat itu terjadi di Australia pada hari Selasa. Hari Jumatnya saya salat Jumat di Konsulat Jenderal, itu ada pilot Garuda yang sedang istirahat karena mereka bawa pesawat ke Melbourne, istirahat, nanti baru bawa pesawat kembali ke Jakarta. Lalu kita bicara mengenai soal itu, lalu mereka mengatakan, wah ini penghinaan terhadap kami Pak. Kenapa? Ya karena katanya tidak mungkin orang yang baru 3 bulan belajar bawa pesawat ringan katanya bisa mengambil alih pesawat jet yang terbangnya 800 km sejam. Nah, saya garuk kepala. Jadi bagaimana ini? Ya nggak tahu Pak, katanya. Soalnya begini, itu pesawat-pesawat yang tinggal landas dari New Jersey menuju ke barat, kok tiba-tiba bisa mengalihkan jalur penerbangannya? Ini tidak bisa Pak, katanya. Kebetulan ada kejadian waktu itu di Australia, di Melbourne, sebuah pesawat Garuda hampir salah mendarat, itu langsung diberitahu, tahu udah keluar dari jalur, masuk kembali ke jalur cepat. Jadi tidak mungkin katanya di Amerika ada pesawat yang harus terbang ke barat, tahu-tahu katanya terbang ke utara menuju New York tanpa ada yang menggugat. Harusnya katanya ada yang disebutkan NORAD, itu North America Air Defense System, jadi pertahanan udara Amerika Utara. Itu ada, harusnya langsung pesawat F-15, F-16 atau apa langsung naik, menyuruh pesawat itu kembali ke lajurnya. Sebab setiap pesawat yang akan terbang itu sudah ditetapkan jalur mana dia harus melalui, trajektori mana. Tidak bisa seenaknya belok kiri, belok kanan. Itu satu. Kedua, dia mengatakan, ini pesawat Pak terbangnya 800 km sejam. Itu untuk belok kiri, belok kanan itu nggak mudah seperti naik sepeda. Itu gampang belok kiri, belok kanan, nggak mudah. Jadi maksudnya apa? Saya nggak tahu katanya maksudnya apa.
Terserah aja Bapak mesti ambil kesimpulan. Nah, inilah masalah yang kemudian Walter Cronkite itu pernah ketika diwawancara BBC mengatakan minta maaf karena wartawan kami kurang mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada tahun 2001. Itu yang menarik sebenarnya, itu satu. Nah, mengenai Osama bin Laden, kita mengetahui dia betul-betul berjuang karena idealismenya. Karena dia punya uang 250 miliar dolar Amerika. Jadi untuk apa dia bersusah-susah tinggal di pegunungan-pegunungan Afghanistan? Sebelumnya, dia dimanfaatkan oleh Amerika untuk menghantam pasukan Uni Soviet yang berada di Afghanistan. Jadi dia itu adalah binaan Amerika sebenarnya. Nah, setelah itu dia balik gagang karena melihat Amerika ini hanya memanfaatkan dia. Setelah Uni Soviet angkat kaki dari Afghanistan, dia mengalihkan perhatiannya yang kepada Amerika. Nah, dia menulis surat ini dengan mengatakan dia betul bahwa Amerika terlalu berlebihan dalam dukungannya terhadap Israel, sehingga kita jangan lupa salah seorang calon presiden Amerika yang berani mengatakan bahwa Yerusalem atau Al-Quds harus menjadi ibu kota utuh Israel itu Barack Obama. Jangan silap, itu Barack Obama. Dia yang berani mengatakan. Yang lain-lain itu hanya mengatakan mungkin Yerusalem sebagai ibu kota, tapi tidak yang seutuhnya. Kan dulu ada Yerusalem Timur, Yerusalem Barat, Timur dan Barat. Jadi Timur itu akan menjadi ibu kota dari sebuah negara Palestina yang tidak terjadi. Nah, ini menimbulkan banyak kontroversi karena dia mengancam Amerika, dan itu maksudnya karena Amerika sebagai pendukung yang sangat luar biasa terhadap Israel, sehingga Israel itu seakan-akan tidak bisa berbuat kesalahan. Jangankan di zaman lalu, Bung Ihsan, kita tidak usah jauh-jauh pergi ya ke zaman yang lalu. Sekarang ini saja kita melihat misalnya dalam gontok-gontokan lah, boleh dikatakan gunjang-ganjing untuk mendapatkan pencalonan dari Partai Republik di Amerika Serikat. Ini yang perempuan yang bernama Nikki Haley, ini yang pernah menjadi gubernur kalau tidak salah di Amerika, pernah juga menjadi kepala perwakilan tetap Amerika Serikat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nikki Haley ini tanpa banyak yang mengetahui sebenarnya keturunan India, bapaknya, emaknya orang India asli. Dia memang lahir di Amerika Serikat. Nah, dia ini sangat luar biasa. Apa yang dia katakan baru-baru ini ketika dia berkampanye untuk mendapatkan pencalonan dari Partai Republik. Ini Nikki Haley, perempuan ini. Jadi barangkali ada gabungan perasaannya sebagai seorang India yang benci terhadap Muslim. Dia mengatakan kepada Benjamin Netanyahu, habisi Palestina. Bukan sekali. Hampir 3 kali atau 4 kali dalam suatu debat presiden di Amerika, dia mengatakan kepada Netanyahu, habisi Palestina, habisi Palestina, habisi Palestina, habisi Palestina. Itu dia mengatakan. Jadi ini di Amerika bisa mendapatkan pujian yang sangat luar biasa karena di negara bagian tertentu seperti di Texas dan lain sebagainya, itu kalau ada yang menganjurkan pemboikotan terhadap Israel, itu bisa dikenakan sanksi dan dibawa ke pengadilan. Jadi inilah hal-hal yang kita harus mengetahui. Bagaimana Amerika Serikat itu begitu berhutang budi, bukan berhutang budi sebenarnya, mengharapkan Israel itu tetap jaya, karena begini, ada satu pandangan yang mengatakan bahwa di Amerika itu yang sangat berpengaruh adalah kalangan Kristen evangelis. Nah ini dari Protestan. Nah, mereka ini percaya kepada suatu bagian dari Bible atau perjanjian baru, ya, yang namanya Revelation alias wahyu. Nah, di dalam Revelation dikatakan kedatangan kembali Yesus Kristus ke permukaan bumi diiringi oleh 2 juta malaikat. Yesus akan menunggang kuda putih diiringi 2 juta malaikat. Itu hanya akan terjadi apabila semua umat Yahudi yang sekarang jumlahnya hampir 15 juta di seluruh dunia telah berkumpul di satu tempat. Nah, tempat ini adalah yang dimaksudkan itu adalah Israel, atau yang dinamakan Israel atau Palestina. Ya, tergantung pada siapa. Ya, ini baru akan terjadi. Ketika itu Yesus akan datang dan menanyakan kepada bangsa Yahudi apakah mereka menerima dirinya sebagai juru selamat. 2/3 mengatakan tidak menerima. 1/3 menerima. Maka yang 1/3 ini selamat karena mereka
kemudian menjadi Kristen, dan 2/3 akhirnya kalah di dalam apa yang disebutkan dalam Bible sebagai peperangan di Indonesia. Ini ada satu istilahnya tempat peperangan yang sangat sering disebut-sebut ya, Armageddon. 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 Ini yang akan terjadi. Maka di situ katanya yang 2/3 ini kalah, dan setelah 1000 tahun bertakhta di permukaan bumi, maka ya, dunia akan kiamat. Ini jadi mereka Ada itu di sangat mendukung literasi ini. ya supaya ada, dan banyak sekarang ini ditulis lagi. Malahan dulu saya tulis juga dalam buku Membongkar Kesaktian Israel. Kenapa Israel begitu sakti? Ya itu dikarenakan oleh sebab harapan dari kalangan evangelis ini. Nah inilah yang membuatnya. Jadi semua ini diketahui oleh banyak orang. Banyak yang mengatakan, ya kan Israel tidak percaya. Ya Israel tidak percaya, tapi kalau itu menguntungkan Israel, kenapa dia tidak mendukung semua itu? Israel kan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Malahan kita sebagai Muslim, kita mengakui Nabi Isa alaihi salam. Kita selalu mengatakan, iya, Isa abna Maryam alaihi salam. Tetapi kalau orang Yahudi tidak, mereka malahan mencela dan sangat kasar dan ya sangat tidak masuk akal apa yang mereka katakan tentang Nabi Isa. Itu kadang-kadang saya pernah tersinggung ketika terjadi perdebatan di rumah saya, datang penginjil. Waktu itu bukan rumah lah, tapi flat. Saya menyewa flat, dan kebetulan yang punya flat itu orang Yahudi dari Polandia. Dia langsung datang, dia bilang, apa ini? Kamu mau bicara mengenai apa? Ya, saya katakan mereka ingin membicarakan tentang Nabi Isa. Dia mencela dengan kata-kata yang sangat kasar tentang Nabi Isa. Ya, ini membuat saya jadi tersinggung, dan saya belakangan juga melakukan pembicaraan dengan dia. Dia mengatakan, saya tidak tahu kalau katanya bahwa dalam Islam Nabi Isa itu sangat diagungkan. Saya katakan ya diagungkan sebagai seorang Nabi yang agung di dalam Islam. Kita tidak percaya Nabi Isa sebagai anak Tuhan, putra Tuhan, tapi kita percaya Nabi Isa sebagai Nabi yang agung. Jadi ini sekarang yang menjadi persoalan yang apa boleh dikatakan ya, karena jadi ini masalahnya sekarang ini. Nah, Bang Nuim, yang saya lihat juga memang luar biasanya ketika beberapa hari yang lalu Netanyahu mensitir tentang negara-negara Arab yang merengket macam apa ya? Ini apakah oleh dari Arab Spring? Saya tidak bayangin kalau masih ada Gaddafi atau Saddam Hussein atau yang lainnya, model-model macam gitu, atau Mursi ya. Apa yang menyebabkan mereka sedemikian merengket, tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat genosida terjadi di jalur Gaza gitu. Bahkan genosida terhadap rakyatnya sendiri kan, yang dibunuh itu di Supernova itu oleh pasukan Israel sendiri. Gimana, Pak? Sebagian kalau itu sebenarnya ya sebagian karena itu tidak termasuk katanya dalam rencana Hamas. Mereka juga tidak termasuk, tapi tiba-tiba mereka berada, dan mereka tidak masuk dari jalur yang semestinya. Kalau mereka mengetahui, mereka masuk dari jalan raya katanya. Tapi kemudian pesawat helikopter Israel melakukan serangan dan beberapa orang tewas. Tapi kemudian waktu dikatakan rame-rame, mereka mengatakan 40 bayi digorok leher, dipancung. Itu semua akhirnya bohong semua. Karena sekarang ini ada seorang mantan anggota parlemen Inggris bernama Josh Galloway dari Partai Buruh. Dia mengatakan tidak pernah terjadi semua itu. Semua penembakan semua itu terjadi katanya karena Israel saja yang melakukan penembakan. Sekarang sendiri pun, misalnya kalau kita baca koran Israel, mereka mengatakan bagaimana katanya tentara Israel bisa mengatakan bahwa di rumah sakit Al-Shifa itu katanya ada tanda-tanda bahwa Hamas sudah. Mana buktinya nggak ada. Sedangkan di Rantisi saja mereka baru hanya beberapa hari yang lalu mengatakan, oh kita temukan ini di rumah sakit Rantisi, kita menemukan ini. Jadi seakan-akan mereka itu ingin mengada-adakan bukti bahwa di situ ada Hamas. Kalau ada katanya sudah tentu itu bisa ditemukan. Jadi inilah segala macam. Tapi Amerika tetap berpegang pada kenyataan bahwa apa yang dikatakan Israel itu benar, itu hak. Yang dikatakan orang lain, kita barangkali perlu ada keterangan lebih lanjut. Misalnya ketika terjadi penembakan terhadap seorang wartawan, warga negara Amerika memang asal Palestina di Israel. Mereka mengatakan bukan, bahwa dia itu katanya
belum tentu yang menembak itu Israel. Padahal Oh. kan Netanyahu mengatakan tidak boleh ada tentara Israel yang diinterogasi tentang soal penembakan. Tapi Amerika tidak mau mengambil keputusan warga negaranya sendiri ditembak oleh tentara, diduga kuat, diduga keras, ditembak oleh tentara Israel. Dia tidak mau membela. Jadi seperti yang terjadi dalam tahun 1967 ketika kapal perangnya diserang oleh pesawat udara Israel, hampir 40 orang yang tewas. Amerika langsung mengatakan, Presiden Lyndon Johnson mengatakan kepada pesawat-pesawat Amerika lainnya, jangan diburu itu pesawat Israel. Sudah, biarkan saja. Jadi kita korbankan. Jadi mereka bersedia mengorbankan warga negara mereka sendiri demi Israel, karena Israel tidak bisa berbuat salah. Itu dia. Ini urusan korban berkorban ini kadang-kadang pengen bertanya di dalam negeri nih Bang Nuim. Ini apakah demi pencitraan? Kadang sekarang nih banyak baliho, Pak. Ini Pak polisi lagi banyak berkorban walaupun sebagian masih istiqomah ya, luar biasa. Ada yang bercitra kepada Bung Karno, ada yang bercitra kepada Pak Jokowi. Bahkan IKN pun menjadi yang digadang-gadang di Amerika kemarin. Nampaknya alih-alih membawa oleh-oleh tentang gencatan senjata, malah membawa investasi dari Amerika buat Indonesia. Tapi hal IKN ini juga menjadi sebuah pencitraan yang luar biasa. Apa yang Bang Nuim lihat dari sepinya investor asing yang nampaknya sebelumnya dikatakan antri gitu? Gimana Bang Nuim? Ya, kita kan tidak bisa bertanya masalahnya di Indonesia. Saya sudah menulis tentang ini ya di sebuah media daring di Indonesia. Sayangnya kenapa Indonesia alergi terhadap oposisi. Seakan-akan oposisi itu jahat. Tidak, oposisi itu juga cinta pada Indonesia, tapi mereka menginginkan Indonesia. Itu menurut versi mereka. Benar atau salah itu nanti sejarah membuktikan. Tapi kita tidak ada. Jadi seperti almarhum dulu Harmoko suka mengatakan, di Indonesia katanya anjing pengawas itu tidak berada di luar rumah, tapi di dalam rumah sama-sama dengan penghuni rumah. Jadi bagaimana? Ya ini tidak adanya oposisi ini yang membuatnya segala sesuatu itu. Saya ingat betul tuh ya waktu ketika IKN itu ya ibu kota Nusantara itu dikatakan ya sudah sepakat ini semua. Media-media di Indonesia pun sudah sepakat ini menerima semua ini. Kenapa? Ya karena sudah disetujui oleh DPR. Nah, DPR tidak ada, barangkali kalaupun ada oposisi itu sangat terbatas. Nah, tanpa adanya itu kita tidak terbiasa. Saya satu cerita ya. Ini betul-betul terjadi. Ketika itu almarhum Bung Karno mendatangi seorang cendekiawan Indonesia bernama Mr. Wicutat. Orang keturunan Wicutat, mereka itu bahasa Belanda. Jadi Bung Karno mengatakan, "Menir," katanya, "saya ini perlu Menir di dalam kabinet saya." "Oh, nggak mau," kata Wicutat. "Tolong," katanya. "Kenapa?" "Sebab di dalam kabinet itu tidak ada yang berani menyangkal saya. Apa saja yang saya katakan, nggih ndoro, saya itu perlu ada yang bisa menyangkal saya supaya mendapatkan." Bung Karno itu pernah mengatakan, oposisi itu kita saling menggosok itu kita makin jadi tajam. Kalau terus-terusan nggih, kita nggak jadi tajam, kita tumpul. Itu Bung Karno pernah mengatakan itu. Kita harus saling gosok itu supaya kita menjadi tajam. Nggak mau Wicutat. Pada akhirnya dibujuk-bujuk, katanya, saya ini cerita Wicutat sendiri kepada beberapa teman-teman yang saya dengar. Dia pegang tangan saya, katanya. Di tahun 50-an ini ya. Dia bawa, dia bawa saya ke kamar mandi karena dia mau buang air kecil. Sakit begitu. Kenapa, kata Wicutat, saya dibawa ke kakus. Iya, supaya kita jangan buang waktu. Sayang, waktu kita perlu tuh bicara. Jadi beliau sambil buang air, bicara terus dengan Wicutat. Begitu Bung Karno itu memanfaatkan waktu. Oke, Wicutat menerima. Dan dia menjadi anggota kabinet. Dalam suatu sidang kabinet, ada usul dari Bung Karno yang oleh Wicutat dibantah, dilawan. Nggak bisa itu, Bapak Presiden. Wah, Bung Karno marahnya nggak kira-kira. Setelah itu Wicutat bilang, mereka bahasa Belanda. Ye janji sama saya, iya kata Bung Karno, tapi ye jangan di depan-depan orang itu. Nanti kalau ye di depan-depan para menteri itu katanya bantah saya, nanti mereka berani bantah saya. Harusnya bantah itu nanti setelah kita berdua. Itu begitu. Itu sistem kita di Indonesia itu seperti itu, dan nampaknya sampai sekarang ini terbawa terus. Jadi tidak ada yang berani untuk melawan itu. Padahal Rasulullah SAW pun ketika dalam urusan duniawi dia mengatakan, aku mungkin ahli dalam soal ukhrawiyah, tapi
soal dunia, biar kalian yang lebih tahu. Beritahu saya, kan dia dibantah dalam persoalan untuk bibit korma dan sebagainya. Jadi ini tidak ada di dalam kita. Bahkan di zaman ketika Orba sedang jaya-jayanya berkuasa di Indonesia, di bawah pimpinan seorang jenderal besar bernama Soeharto, itu ada petisi 50. Memang tidak ada yang berani memuat, ya. Mereka semua tidak berani memuat. Dan waktu itu tidak ada medsos, tapi dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut masih ada yang berani, orang seperti almarhum Ali Sadikin, orang seperti almarhum Imam Ugeng Santoso, orang. Jadi mereka ini masih berani untuk mengatakan nggak benar tuh, itu presiden salah, pemerintah salah. Saya lama ngomong dengan almarhum Ugeng di rumahnya di Menteng. Dia tidak pernah bilang Soeharto, dia bilang si Harto itu. Jadi macam si Harto itu, dia begitu dengan saya. Jadi tidak adanya oposisi itu sebenarnya merupakan satu kerugian besar untuk bangsa kita ini. Ada oposisi tanda kutip, ya itu yang jadi masalah, karena mungkin karena hubud dunia mereka orientasinya kepada pendanaan, karena kan kalau jadi kabinet itu banyak fasilitas, dan ya itulah yang disebut bocor-bocor, dan akan susah kalau menjadi oposisi karena sistem pendanaan pemilu di sini tidak ditanggung oleh negara seluruhnya. Itu Bang, bagaimana di Australia itu partai-partai itu bisa bangga menjadi oposisi, bahkan bayangan dari pemerintah, Bang? Ya, karena itu mereka itu merupakan pemerintah bayangan, dan mereka itu punya idealisme. Mereka itu punya idealisme. Jadi mereka punya ini, sebenarnya kami ingin begini. Tidak hanya mereka mengkritik, tapi mereka juga memberikan alternatif. Jangan begitu, harus begini. Benar atau salah? Begitu kejadiannya di Australia, seperti juga yang terjadi di Inggris. Kadang-kadang kalau saya menyaksikan debat di parlemen itu disiarkan melalui televisi itu, saya geleng kepala. Itu seakan mereka mau saling bersih-bunuhan. Tapi nanti habis itu mereka bisa teman-teman, karena tidak dibawa ke hati, karena mereka itu memang maksudnya untuk membela yang menurut mereka inilah yang terbaik demi kepentingan rakyat. Bukan mendorong tadi feodalisme. Mau tidak mau kita harus mengakui kita masih tetap feodalistis. Kita masih tetap mau tidak mau kita harus mengakui. Nggak ada yang berani membantah. Tidak ada. Kita mendengar Mahfud MD berbicara, katanya malaikat jadi iblis dan lain sebagainya dan sebagainya. Tapi dia tetap berada di dalam, dan dia Menko Polhukam, orang praktis orang kedua selain dari Luhut Binsar Panjaitan lah, ya. Dia pernah dikatakan orang kedua. Tapi tidak juga kan dia mengatakan kacau dan sebagainya. Nah sekarang Ganjar baru bicara 50% katanya hukum di Indonesia berjalan. 50% bagaimana? Bagaimana? Dan mengakui pemilu terdahulu, jangan sampai curang kayak yang lalu itu kan, dari seorang pemimpin partai terbesar juga. Jadi ini negeri lucu-lucuan, macam tidak ada hukum, negeri yang katanya hukum di atas segalanya, begitu Bang. Itu dia. Kita untunglah. Kata kita melihat sekarang ini kejadian di Australia. Tadi antum menanyakan tentang Australia. Nah, pemerintah Australia itu mencabut kewarganegaraan Australia dari seorang bernama Ben Brika. Ben Brika ini asal Aljazair. Kemudian dia pindah ke Australia, jadi warga negara Australia, dan kemudian ditangkap karena diduga berkomplot untuk melakukan tindakan terorisme dengan meledakkan tugu-tugu yang ada di Australia ini. Dia ditangkap, dihukum. Setelah dia dihukum oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu itu, pemerintahan waktu itu, Menteri Dalam Negerinya bernama Peter Dutton, yang sekarang menjadi pimpinan oposisi, sehingga kalau partainya menang dia akan menjadi Perdana Menteri. Nah, Peter Dutton mencabut kewarganegaraan Ben Brika dari Australia. Dia mau dikembalikan barangkali ke Aljazair atau apa. Ben Brika nggak terima. Dia pergi ke Mahkamah Agung melalui kuasa hukumnya. Mahkamah Agung Australia yang dipimpin oleh 7 hakim agung dengan banding suara 6 lawan 1 mengatakan, kamu sebagai Menteri Dalam Negeri tidak punya hak untuk mencabut kewarganegaraan. Dia nggak bisa bikin apa-apa karena sudah akhir dan mengikat keputusan. Berani mereka mengambil ini 7-6 orang hakim ini berani mengambil tindakan. Ini malah adalah orang ini sudah dihukum, dipidana karena dibuktikan bersalah
berniat melakukan tindakan terorisme. Tapi tidak bisa dianiaya dalam hal bahwa kewarganegaraannya bisa dicabut kembali begitu saja. Nah, sekarang ini bagaimana nih Mahkamah Agungnya yang punya 7 orang hakim ini baru saja mengatakan pemerintah tidak berhak untuk terus menahan 90 orang pencari suaka dulu yang datang, yang dikurung udah berapa tahun. Tidak berhak untuk mengurung mereka. Mereka mesti dibebaskan. Nah, itu kita nggak bisa lihat ini terjadi kan. Ini begini. Saya suka menggunakan istilah ini. Waktu itu wali kota Solo mau digantikan dengan seorang calon dari PDIP. Mau pemilihan. Tiba-tiba semua udah ada PDIP pilih ini itu. Tahu-tahu Gibran Raka Buming Raka mencalonkan diri. Semuanya bilang, saya ingat itu dari partai-partai besar, kita tariklah calon kita tarik. Kenapa? Kan dia anak presiden. Bagaimana? Kan dia anak presiden. Dan dia anak presiden ingin jadi wakil presiden, ya calon wakil presiden silakan. Kan dia anak presiden. Nah, ini yang di sini tidak bisa. Dalam hal yang seperti itu tidak mungkin terjadi. Karena memang pernah kejadian di Australia ini seorang menteri dalam kabinet. Dia seorang pengusaha. Tapi kemudian dia pengusaha dan dia sedang perusahaan dia yang dia tinggalkan, dia lepas, dia tidak ikut campur lagi, dipegang oleh adiknya. Itu di Australia Barat ingin membangun sebuah pusat pertokoan macam shopping center. Tapi rupanya izinnya tidak keluar-keluar. Lalu dia menelpon abangnya yang jadi menteri. Abangnya kemudian menelpon Kota Praja di Australia Barat itu untuk menanyakan nasib dari permohonan izin mendirikan bangunan itu. Waktu di sana Kota Praja terima telepon, ini siapa? Namanya saya, menteri ini. Dia tutup. Dia tahu kenapa. Dia tutup. Lalu dia ungkapkan ke media. Tadi menteri nelpon saya, nanyakan soal IMB, ingin mendirikan bangunan. Langsung itu menteri dipecat. Kenapa kamu ikut soal itu? Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau mau hukum ya itu. Itulah ya. Ini dipecat nggak bisa. Dan dia nggak bisa Jadi betul hukum itu dilaksanakan. Biarpun karenanya langit sampai runtuh. Itu kan ada di dalam. Jadi di dalam bahasa Yunani itu, bahasa Latin itu ada siapa yang mengawasi sang pengawas. Nampaknya di Indonesia tidak ada yang mengawasi sang pengawas. Tuhan saja kata. Jabatan dari Tuhan susah kalau udah begitu, Bang Nuim. Bang Nuim, ini 3 menit terakhir ini, Bang Nuim. Apa yang bisa Bang Nuim tenangkan ini pendengar, karena sudah 44 hari 12.300 lebih korban di Gaza ini tiap hari Ahad demo, Sabtu, dan baru saja saya dapat juga kiriman dari rekan-rekan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu. Sedemikian ngerinya korban itu, anak-anak. Apa yang bisa kita tenangkan diri kita? Ini kan menjadi kepikiran terus gitu. Bagaimana Bang Louis? Iya. Saya juga sedih sekali kan. Sedih sekali. Tapi ada dalam bahasa Melayu dikatakan, daripada hidup menanggung duka, lebih baik mati berkalang tanah. Walaupun kita tidak boleh kan dalam Islam, tidak boleh meminta supaya kita dimatikan. Tidak bisa. Tetapi kematian itu niscaya akan datang. Oleh sebab itu umat Islam itu telah dipersiapkan dari sejak semula. Dengan macam-macam ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa idza jaa ajaluhum dan seterusnya. Kalau datang ajalnya tidak akan bisa itu sudah. Tetapi ada satu ayat dalam Al-Qur'an yang sangat luar biasa menenangkan dalam artian kita ini siapalah, kita hanya manusia biasa. Al-Qur'an mengatakan, "Wa ma Muhammad illa rasul. Qad khalat min qabli rusul." Muhammad itu adalah seorang rasul, hanya seorang rasul. Hanya seorang rasul. Telah banyak rasul-rasul sebelum beliau yang wafat. Jadi tidak apa. Kita bagaimanapun akan wafat. Mereka semoga karena dianiaya, dizalimi dan lain sebagainya, wafatnya secara syahid. Secara syahid. Jadi kalau mau melihatnya kita sedih. Anak-anak yang begitu menangis terisak-isak karena kakinya sudah hilang, menangis terisak-isak karena ingin orang tuanya yang sudah tewas. Tapi ingat bahwa semua itu akhirnya nanti
akan juga berada di dalam surga. Wa ma Muhammad illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu hanya seorang rasul. Sudah banyak rasul-rasul sebelumnya yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Masya Itulah Allah. jadi pegangan kita. Amin. Ya, doa kita untuk saudara-saudara kita di Gaza. Nah, kalimat hikmah apa yang ingin Bang Nuim sampaikan untuk pendengar radio ini di 27 negara? Streaming ini sedang berjalan, kurang lebih 4.000-an lah ini yang sedang di handphone, belum di mobil, di rumah, yang mak-mak yang lagi masak juga ikut nimbrung. Ya, silakan Bang Nuim. Insya Allah ini kita diuji ketangguhan kita. Seorang Muslim itu tangguh. Orang Muslim itu tidak lemah, tetapi tangguh. Ini paling penting. Jadi dikatakan, coba bayangkan di dalam Al-Quran itu dikatakan, kamu perlu sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sabar disebut dulu, baru salat. Jadi jangan tidak sabar. Karena di dalam agenda Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang tidak kita ketahui. Hampir semua tidak ketahui. Ketika Rasulullah ditanyakan bahkan mengenai kapan kiamat, beliau juga tidak bisa. Oh, padahal nggak bisa. Seperti ada di dalam kitab suci agama lain, oh kiamat akan datang, tidak terjadi, itu tidak bisa. Dalam Al-Quran itu tidak ada. Jadi kita harus bersabar dan tangguh. Kita harus sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Itu disebutkan. Jadi bayangkan coba, yang dahulu itu sabar dan salat. Itu penting. Baru innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sabar, insya Allah. Insya Allah. Syukran, terima kasih Bang Nuim Hayat. Semoga pagi ini betul-betul mencerahkan untuk pendengar radio Silaturahim dari seorang senior warga negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nuim Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.